Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan perangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan bersama-sama beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Berbicara tentang pertolongan, saudara, saya percaya setiap kita merindukan pertolongan daripada Tuhan. Setiap kita merindukan pertolongan yang kita terima, yang kita alami tepat pada waktunya. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, yang saudara sedang ada dalam situasi yang sulit. Saudara sedang ada dalam situasi yang berat. Mungkin saudara sedang menghadapi masalah keluarga, saudara mengalami masalah ekonomi, saudara mengalami masalah kesehatan, atau masalah-masalah yang lain, di mana saat ini saudara begitu membutuhkan pertolongan. Tetapi yang menjadi masalahnya di dunia ini, saudara, ketika semuanya baik-baik, biasanya banyak orang yang dekat dengan kita. Ketika semuanya baik-baik, malah kita ada di puncak karir, di puncak keberhasilan, biasanya banyak orang yang mendekat kepada kita. Tetapi ketika hidup kita susah, ketika hidup kita menderita, biasanya orang-orang mulai menjauh dari kita. Padahal di sanalah kita membutuhkan pertolongan. Di sanalah kita membutuhkan uluran tangan orang lain untuk meneguhkan kita, untuk menguatkan kita, menghiburkan kita, untuk menopang kita melangkah, langkah demi langkah. Dan mungkin itu yang saudara sedang alami saat ini, di mana saudara membutuhkan pertolongan, tapi di sana malah orang-orang mulai menjauh dari kehidupan saudara karena kesulitan yang saudara alami. Dan dalam situasi yang demikian, saudara jangan berputus asa. Kalau itu yang sedang saudara alami saat ini, jangan menyerah, jangan lemah, jangan berputus asa apapun situasinya. Mungkin saudara berkata, pendeta, enggak ada lagi jalan keluar, sudah mustahil, sudah begitu sulit, sudah begitu berat, penyakitku sudah begitu parah. Dengar saudara, saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri orang-orang yang dikatakan tidak ada harapan lagi, tetapi ternyata di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukan mujizat, Allah sanggup melakukan perkara di tengah-tengah situasi yang dokter sendiri berkata tidak ada lagi harapan. Satu kali ada seorang jemaat, saudara, yang dokter sudah
menyuruh dia pulang dari rumah sakit. Karena ibu ini mengalami sakit diabetes dan sudah komplikasi, saudara. Dia disuruh pulang, lalu kemudian keluarga juga sudah putus asa sebenarnya. Mereka juga sudah menyerah. Lalu kemudian satu kali kami datang ke rumah dan kami berdoa bersama. Saya melihat ibu ini masih begitu bersemangat, padahal waktu itu keadaannya begitu parah. Dia masih begitu bersemangat. Dia tidak putus asa dengan situasi yang dia alami. Dia tidak putus asa dengan kondisi yang berat, yang tiada harapan, kata dokter. Tetapi dia masih sangat bersemangat. Dan waktu itu kami berdoa bersama, bernyanyi bersama, merenungkan firman Tuhan bersama. Dan saya berkata kepada Tuhan, saya rindu melihat ibu ini kembali duduk di kursi gereja beribadah setiap minggu. Dan benar saja, saudara, mujizat Tuhan terjadi dalam situasi yang tanpa harapan. Tuhan menyatakan pertolongannya bagi ibu ini, dan ibu ini disembuhkan, dan hari ini dia bisa beribadah kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam segala situasi, betapa sulit, betapapun beratnya itu, pertolongan Tuhan sanggup mengubahkan segalanya. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari kita berharap kepada pertolongan Tuhan. Mari kita belajar bagaimana supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan, dan apa yang akan terjadi ketika Tuhan menyatakan pertolongannya bagi kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita tentang pertolongan Tuhan di malam hari ini, saudara, adalah dari Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Firman Tuhan akan dibahas, digali secara sistematis dan objektif, supaya setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini, di mana penerima surat ini ditegaskan kepada mereka bahwa dalam situasi yang mereka alami, mereka bisa mengalami pertolongan. Dan pertolongan yang mereka alami itu adalah pertolongan daripada Tuhan. Dan pertolongan yang daripada Tuhan itu, di ayat 16 ini dikatakan bahwa mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Pertolongan yang dari Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan dikatakan supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Jadi pertolongan yang kita terima daripada Tuhan itu semata-mata karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Artinya hari ini, saudara, kalau saya ditolong oleh Tuhan, itu semata-mata karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Kalau saudara ditolong oleh Tuhan, itu semata-mata karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Bukan karena kelebihan kita, bukan karena kita seorang pelayan, kita seorang hamba Tuhan,
kita seorang majelis gereja, dan sebagainya dan sebagainya. Artinya kita punya kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, bahwa pertolongan yang kita terima daripada Tuhan itu semata-mata karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Itu artinya saat ini saudara, saya mau tegaskan kepada saudara bahwa saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan karena pertolongannya itu semata-mata karena rahmat dan kasih karunia-Nya. Siapapun saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara. Karena pertolongan Tuhan itu bukan datang kepada orang-orang tertentu karena alasan tertentu. Tetapi pertolongan Tuhan itu datang karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Jika demikian, maka setiap saudara, siapapun saudara dan bagaimanapun keadaan saudara hari ini, oleh karena kasih karunia Tuhan, saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, saudara bisa mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara, saat ini mari kita belajar bagaimana supaya kita mengalami kasih karunia Tuhan. Oleh karena rahmat dan kasih karunia Tuhan, kita mendapatkan pertolongan daripada Dia. Dan pertolongan itu sekali lagi tepat pada waktunya. Seringkali saudara, kita berpikir bahwa pertolongan Tuhan itu tidak akan kita alami. Kita tidak ditolong oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita mengharapkan pertolongan Tuhan tepat pada waktu yang kita inginkan, tepat pada waktu yang kita rencanakan. Padahal pertolongan Tuhan itu tepat pada waktu yang Tuhan tetapkan, bukan pada waktu yang kita inginkan, pada waktu yang kita rencanakan, tapi pada waktu yang Tuhan rencanakan. Dan kalau Tuhan yang rencanakan, maka pertolongannya pasti tepat pada waktunya, saudara. Kenapa? Perbedaan rencana kita dan rencana Tuhan adalah di kemahatauan Tuhan. Kita merencanakan, kita tidak tahu masa depan. Bahkan seringkali kita kecewa dengan apa yang kita rencanakan, saudara. Kenapa? Karena ternyata apa yang kita rencanakan dan yang akhirnya kita kerjakan, ternyata itu mendatangkan malapetaka bagi kita, mendatangkan masalah bagi kita. Dan itu membuat kita kecewa. Kenapa? Kok apa yang kita rencanakan itu malah mendatangkan malapetaka bagi kehidupan kita, saudara? Karena kita tidak tahu masa depan. Kita tidak tahu hari esok. Tetapi kalau Tuhan yang merencanakan, itu pasti sesuatu yang tepat dan yang terbaik bagi kita, dan tepat pada waktunya. Kenapa? Karena Dia Maha Tahu, Dia tahu hari esok. Sehingga apa yang Dia rencanakan hari ini untuk hari esok, itu berdasarkan kemahatauannya, berarti itu sesuatu yang terbaik. Karena Dia tahu. Dia tahu 1 tahun lagi, Dia tahu 2 tahun lagi, Dia tahu bahkan sampai akhir kehidupan kita. Dan kalau rencananya yang terjadi sesuai dengan waktunya, maka itu pasti tepat pada waktu Tuhan. Itu sebabnya saudara, sekalipun terkadang pertolongan Tuhan itu sepertinya tidak seperti yang kita inginkan waktu terjadinya, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan waktu terjadinya, tidak usah kecewa saudara. Kenapa? Karena Allah yang Maha Tahu itu telah menetapkan dan telah merencanakan semuanya tepat pada waktunya, karena Dia merancangkan semuanya sesuai dengan kemahatauannya. Kemudian saudara, selanjutnya yang saya ingin kita renungkan bersama adalah bagaimana supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita pahami, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya. Saudara, dikatakan di ayat yang ke-14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah, kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita, sebab iman besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan
Kelemahan-kelemahan kita sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Hal pertama yang saya ingin kita renungkan di sini, saudara, di mana penulis kitab Ibrani ini menegaskan bahwa kita sekarang mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus Kristus. Saudara, imam besar agung, imam besar di dalam perjanjian lama, itu fungsinya adalah menjadi pengantara antara Tuhan dengan umatnya. Merekalah yang menyampaikan persembahan-persembahan dari umat Tuhan kepada Tuhan. Merekalah yang menyampaikan permohonan-permohonan dari umat-umat Tuhan kepada Tuhan. Dan kemudian mereka jugalah yang menyampaikan pesan daripada Tuhan yang mereka dengar, yang mereka terima kepada umat-umat Tuhan. Jadi imam besar dalam perjanjian lama itu adalah pengantara antara Tuhan dengan umatnya. Tetapi saudara, imam besar di dalam perjanjian lama itu terbatas karena mereka manusia yang terbatas. Dan kemudian mereka sendiri juga punya kelemahan, mereka sendiri juga adalah manusia yang berdosa. Nah, tetapi kita yang hidup dalam perjanjian baru, dikatakan bahwa kita memiliki imam besar agung. Kita juga memiliki pengantara yang menghubungkan kita dengan Bapa, yaitu imam besar agung, yang tidak seperti imam besar di dalam perjanjian lama. Imam besar agung kita adalah Allah sendiri, anak Allah sendiri. Dia tidak berdosa, dia tidak punya kelemahan, dia adalah Allah yang sempurna. Dan dialah yang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Dan dialah yang telah mengorbankan semuanya. Dikatakan tadi saudara bahwa dia telah dicobai. Bahkan dia telah disiksa. Dia bahkan mati di kayu salib. Dia begitu menderita, saudara. Dan dialah imam besar kita. Dialah pengantara kita dengan Bapa, di mana imam besar kita adalah imam besar yang rela menderita bagi kita untuk menghubungkan kita dengan Bapa, rela berkorban bagi kita untuk menghubungkan kita dengan Bapa. Bagaimana mungkin dia tidak menolong kita, saudara, kalau nyawanya sendiri dia korbankan bagi kita? Itu sebabnya ayat 16 tadi dikatakan bahwa di dalam kasih karunia-Nya kita akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Kenapa, saudara? Karena nyawanya sendiri pun dia rela korbankan untuk kita. Dan untuk penebusan kita itu sudah dirancang dari kekekalan. Bayangkan, saudara, kalau dia sudah rancang itu dari kekekalan supaya kita ditebus, maka saat ini pertolongan-pertolongan yang kita butuhkan akan kita alami tepat pada waktunya Tuhan. Dan dikatakan, saudara, bahwa imam besar kita adalah imam besar yang bukan seperti imam besar dalam perjanjian lama, yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan umatnya, tetapi dia adalah imam besar yang merasakan apa yang dialami oleh umatnya. Bahkan dia telah disiksa, dia telah dicobai, namun dia tidak berbuat dosa. Dia telah menang dari cobaan itu. Dan dialah yang menjadi pengantara kita dengan Bapa. Artinya dia telah menjadi teladan dalam kemenangan itu. Dan dia juga akan membawa kita kepada kemenangan dalam semua proses yang kita alami, saudara. Tetapi hal yang saya mau tegaskan di sini, yang pertama, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, kita harus tahu, kita harus paham bahwa kita telah memiliki imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus. Dialah yang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Saudara, sehubungan dengan imam besar agung ini, ada beberapa hal yang saya mau tekankan kepada kita, bahwa kita tidak akan terhubung. Yang pertama, kita tidak akan terhubung dengan Bapa kalau kita belum memiliki Yesus sebagai imam besar bagi kita. Bagaimana kita memiliki Dia sebagai imam besar bagi kita? Dialah yang menjadi pengantara bagi kita. Dan bagaimana supaya Dia menjadi pengantara antara kita dengan Bapa? Kita harus percaya dengan sungguh bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, di mana Dia Tuhan yang telah turun dari sorga dan rela mati di kayu salib untuk menebus kita, saudara, menghapuskan dosa-dosa kita.
Kita harus percaya bahwa Dialah yang telah rela berkorban bagi kita. Dengan demikian, maka Dia menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Karena Dia menghubungkan kita dengan Bapa melalui pengorbanannya di kayu salib. Kalau kita tidak percaya bahwa Dialah Tuhan yang telah rela mati di kayu salib untuk menghubungkan kita dengan Bapa, maka kita belum punya pengantara. Maka kita belum terhubung kepada Bapa. Karena Dia menghubungkan kita dengan Bapa melalui jalan salib. Jadi saudara, saat ini pastikan bahwa saudara sudah percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka dengan demikian saudara sudah mempunyai imam besar agung. Dan kalau saudara sudah memiliki imam besar agung, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saudara akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya, karena kita sudah dihubungkan kepada Bapa. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, sudahkah saudara mempunyai imam besar agung? Sudahkah saudara percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Dan ketika saudara percaya bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka Dia telah menjadi imam besar agung bagi saudara yang menghubungkan saudara dengan Bapa di sorga, yang menebus dosa-dosa saudara sehingga saudara layak di hadapan Bapa di sorga, yang menanggung dosa saudara di kayu salib dan menyucikan, menguduskan saya dan saudara sehingga kita layak di hadapan Bapa di sorga. Pastikan saudara sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Itu yang pertama sehubungan dengan imam besar agung. Dan hal kedua yang saya juga mau tegaskan adalah bahwa kalau Yesus sudah menjadi pengantara bagi kita dengan Bapa, maka kita sudah terhubung langsung dengan Bapa. Nah saudara, ini banyak yang tidak dipahami oleh banyak orang Kristen saudara. Seringkali orang Kristen dalam berdoa, dalam memohon kepada Tuhan, mengandalkan orang lain. Artinya memang tidak salah kalau kita memohon topangan doa dari orang lain. Di dalam channel video ini saudara, atau di dalam komentar video ini, saudara silahkan minta permohonan doa sebanyak mungkin, silahkan saja. Dan kami juga akan mendoakan saudara. Setiap hari kami mendoakan permohonan-permohonan doa di dalam channel ini saudara. Setiap hari kami mendoakan. Belum lagi saya pribadi mendoakan dan staf saya juga mendoakan. Nah saudara, artinya sekali lagi, baik ketika kita memohon doa dari orang lain, topangan doa dari orang lain, tapi itu sifatnya topangan doa. Pada intinya sebenarnya kita. Nah, yang menjadi masalah adalah banyak umat-umat Tuhan merasa atau berpandangan atau berpendapat bahwa doa orang lain lebih mujarab daripada doanya sendiri. Doa orang lain lebih sampai kepada Tuhan daripada doanya sendiri. Padahal dengar saudara, setiap kita sudah mempunyai imam besar yang sama, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang menghubungkan kita dengan Bapa. Kalau Dia menghubungkan saya dengan Bapa dan Dia jugalah yang menghubungkan saudara dengan Bapa, maka dengar, segala permohonan dan doa kita hari ini sudah didengar langsung oleh Bapa. Dan Dialah yang akan menjawab doa dan seruan kita tepat pada waktunya. Yang menjadi pertanyaannya sekali lagi saat ini, sudahkah saudara memahami bahwa Yesus telah menghubungkan saudara dengan Bapa dan saudara bisa langsung memohon kepada Bapa? Saudara bisa langsung berdoa kepada Bapa, dan doa saudara tidak lebih rendah kualitasnya di hadapan Bapa, karena Yesuslah yang telah menghubungkan saudara dengan Bapa. Artinya yang kedua yang saya mau tegaskan di sini saudara, silahkan kita minta topangan doa dari orang lain. Silahkan saudara minta topangan doa di dalam channel ini. Tetapi satu hal yang saya mau tegaskan kepada saudara, bahwa Yesus telah menghubungkan saudara kepada Bapa Surgawi melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan setiap saudara sudah bisa langsung memohon kepada Bapa, dan Dia siap dan Dia mendengarkan segala permohonan saudara.
Silakan minta topangan doa daripada orang lain, tetapi hal yang utama yang saya mau tegaskan kepada saudara, bahwa doa orang lain tidak lebih mujarab daripada doa saudara. Doa orang lain tidak lebih sah daripada doa saudara. Orang lain bersifatnya adalah menopang dan membantu saudara di dalam doa, tetapi saudara sendiri harus yakin bahwa Yesus telah menghubungkan saudara kepada Bapa, dan doa-doa saudara sendiri didengar oleh Bapa. Doa-doa saudara sendiri itu doa yang sah di hadapan Bapa. Doa yang diperhitungkan oleh Bapa, karena Yesus telah menghubungkan saudara dengan Bapa. Itu yang pertama, saudara. Saya rindu kita memahami bahwa kita mempunyai imam besar agung. Artinya kita sudah terhubung dengan Bapa. Dan setiap saat kapan saja kita bisa memohon kepada Bapa, dan yakinlah bahwa doa-doa saudara didengar dan diperhitungkan oleh Bapa. Kemudian selanjutnya saudara, setelah yang pertama kita memahami bahwa kita telah mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus Kristus. Kemudian yang kedua di ayat 14 masih saudara, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Artinya kita harus teguh dalam iman, saudara. Iman kepada Allah kita, Allah yang peduli, Allah pencipta langit dan bumi. Iman kepada Yesus yang telah menebus kita. Iman kepada Roh Kudus yang telah memeteraikan kita. Kita percaya kepada Allah yang benar, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Kita percaya bahwa Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita percaya bahwa Dialah yang telah mengorbankan anak tunggalnya bagi kita ketika kita jatuh dalam dosa. Kita percaya bahwa Dialah yang telah mengutus Roh-Nya untuk memeteraikan kita. Kita percaya bahwa Dialah yang telah mengutus Roh-Nya untuk menuntun kita, mengajari kita di sepanjang hidup kita di dunia ini. Dan kita percaya bahwa Dialah Tuhan yang akan datang kembali untuk menjemput kita dan membawa kita ke sorga yang mulia, saudara. Artinya kita memiliki, dikatakan di sini pengakuan iman kita. Kita memiliki pengakuan iman yang benar bahwa Tuhan adalah Allah pencipta langit dan bumi yang kita percayai, dan bahwa Dia telah mengorbankan anak tunggalnya untuk menebus setiap kita, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Dan Dialah yang telah mengutus Roh-Nya untuk menebus kita, dan Dialah yang telah menuntun kita selama perjalanan kita di dunia ini, dan akhirnya Dialah yang akan datang kembali dan membawa kita ke sorga. Itu adalah pengakuan iman kita, saudara, dan kita harus berpegang teguh kepada hal itu dan tidak boleh goyah oleh karena alasan apapun. Satu kali, saudara, saya pergi melayani ke satu tempat, satu batalion tepatnya, saudara. Dan kemudian pada waktu itu saya melayani, dan saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak hadir pada waktu itu. Lalu kemudian saya tanya pengurus, saya berkata, di mana anak-anak Tuhan yang lain? Kenapa tidak seperti biasa ramainya hadir? Lalu ia berkata, iya Pak, mereka sedang mengikuti sebuah acara, sebuah syukuran lah istilahnya. Tetapi syukuran itu tidak berbau nama syukuran itu tidak berbau Kristen, saudara. Lalu saya berkata, dan dia sebutkan bahwa tempat syukuran itu adalah di rumah Bapak Paulus. Saya kaget, kok Bapak Paulus tapi nama syukurannya tidak berbau Kristen? Kenapa, saya bilang? Singkat cerita, Bapak Paulus ini akhirnya meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus karena jabatan. Artinya dia tidak teguh berpegang kepada pengakuan iman bahwa hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya dia meninggalkan pengakuan iman itu dan beralih. Saudara,
Sekali lagi firman Allah ini menegaskan bahwa baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Apapun situasinya, apapun kondisinya, jangan pernah beralih dari pengakuan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah menebus kita dan yang akan kembali menjemput kita. Apapun keadaannya, saudara, apapun situasinya, apapun tawarannya, jangan pernah beralih dari pengakuan iman tersebut. Ada begitu banyak juga orang-orang Kristen yang karena satu penyakit, akhirnya iman mereka juga kandas. Akhirnya mereka pergi ke perdukunan untuk mencari obat. Dan dengan demikian iman mereka kandas kepada Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Yesus sanggup menolong mereka, sehingga akhirnya mereka pergi kepada dukun. Itu sering kali terjadi, saudara. Sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang sangat menyedihkan melihat jemaat-jemaat yang seperti itu, melihat orang-orang Kristen yang seperti itu. Satu kali saya kaget, ada seorang jemaat, dia berkata, saudara, bahwa orang tuanya adalah dukun. Bapaknya adalah dukun dan begitu banyak pasiennya dari kota, dari mana-mana, ada begitu banyak pasiennya. Dan satu kali dia berkata kepada saya, "Pak Pendeta, jangan kaget kalau jemaat-jemaat Bapak ini ada beberapa yang masih pergi ke dukun kepada Bapak saya, masih berdukun kepada Bapak saya." Dan ketika dia sebutkan beberapa orang terus, memang tidak banyak, tapi ketika dia sebutkan nama-nama orang tersebut, betapa kagetnya saya. Kok masih bisa dia berdukun? Kok masih bisa? Sekali lagi, tidak berpegang teguh kepada pengakuan iman. Dan kenapa dia tidak berpegang teguh kepada pengakuan iman? Karena ada satu penyakit yang dia sedang derita dan dia tidak sanggup bertahan dalam iman oleh karena penyakit itu. Satu kali saya pergi ke rumah sakit dengan niat untuk berkunjung dan berdoa kepada seorang jemaat yang sedang mengalami sakit. Dan ketika saya sampai di sana, betapa kagetnya saya bahwa sekalipun jemaat ini sedang berobat secara medis, tetapi dia juga libatkan dukun. Karena ketika saya masuk ke dalam kamar pasien tersebut, betapa kagetnya saya ketika saya melihat di sana sedang ada praktik perdukunan kepada yang sakit tersebut. Dan ketika saya renungkan kembali, saya kaget lagi, saudara. Karena saya tidak menyangka bahwa orang tersebut masih berdukun. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa melihat casingnya. Kita tidak bisa melihat orang ini sudah setia, orang ini sudah sungguh-sungguh, orang ini kelihatan rohani dan sebagainya, tapi faktanya masih berdukun. Tapi faktanya tidak sanggup berpegang teguh kepada iman. Jadi saudara, yang perlu kita lihat saat ini, apakah kita orang-orang yang berpegang teguh kepada pengakuan iman kita, yang tidak tergoyahkan sekalipun oleh masalah, sekalipun oleh tantangan, sekalipun oleh godaan, sekalipun oleh tawaran-tawaran jabatan, harta dan sebagainya, sekalipun oleh karena penderitaan, karena penyakit, kita tidak pernah bisa goyah karena kita berpegang teguh kepada pengakuan iman kita kepada Yesus Kristus. Saudara, jangan pernah goyah. Jangan pernah goyah. Berpegang teguhlah kepada pengakuan iman saudara bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau saudara tidak goyah, maka dikatakan di ayat 16, kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya kita akan mengalami pertolongan Tuhan jika kita tidak lemah, jika kita tidak undur. Kemudian yang terakhir, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya? Ayat 16 dikatakan, "Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita mendapatkan rahmat dan menemukan kasih karunia
untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang pertama, kita disadarkan bahwa kita sudah memiliki imam besar yang menghubungkan kita dengan Bapa. Yang kedua, kita diperingatkan supaya kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Yang ketiga, kita diajak, saudara. Di mana dikatakan ayat 16, sebab itu marilah kita diajak. Untuk apa? Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Kita diajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhan. Karena pertolongan kita itu ada pada Dia. Ketika kita tetap hidup dekat dengan Dia, maka kita akan mengalami pertolongan demi pertolongan. Tapi ketika kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan mengalami pertolongan itu. Karena pertolongan itu ada pada Dia. Itu sebabnya ketika kita dekat kepada Dia, melekat kepada Dia, kita akan mendapatkan pertolongan demi pertolongan tepat pada waktunya. Yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, sedekat apa saudara dengan Tuhan? Apakah hari ini saudara sedang menjalani hidup yang dekat dengan Tuhan? Atau jangan-jangan hari ini saudara sedang jauh daripada Dia? Hari ini kalau saudara merasa bahwa saudara begitu jauh daripada Tuhan, tangannya sedang terbuka saudara. Dia menantikan saudara, Dia menunggu saudara. Saudara ingat anak bungsu yang pergi berfoya-foya menghabiskan harta bapaknya. Tetapi pada akhirnya ketika dia mulai menderita, dia teringat kepada bapaknya dan kemudian dia berkata, aku akan kembali kepada bapa dan aku tidak akan meminta lagi aku dijadikan anak bapa. Aku akan meminta kepada dia supaya aku dijadikan budak saja. Tetapi ketika dia kembali kepada Bapa, firman Allah mencatat bahwa dari jauh bapaknya sudah melihat. Dan kemudian bapaknya berlari dan kemudian bapaknya memeluk anak itu. Artinya apa saudara? Bahwa Bapa jauh lebih rindu. Bapa sedang menantikan. Kenapa dari jauh dia sudah melihat? Karena Bapa menanti-nantikan anak ini. Bapa merindukan anak ini. Demikian juga hari ini kalau saudara sedang jauh daripada Tuhan, ketahuilah Bapa sedang menantikan saudara. Bapa merindukan saudara. Mari datang mendekat kepada Bapa. Kalau saudara datang mendekatkan diri kepada kepada Bapa, di sana saudara akan menemukan pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Dekatkan diri kepada Tuhan saudara. Mari kita jalani hari-hari kita, seberapa sulit, seberapa berat pun itu, kita jalani hari-hari kita dekat dengan Bapa. Karena ketika tiba waktunya, kita akan mendapatkan pertolongan kita daripada Dia. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Di mana pertolongan, kalau saudara dan saya membutuhkan pertolongan kita itu bersumber dari Bapa di sorga. Allah lah sumber pertolongan kita. Dan pertolongan kita itu berasal dari rahmat dan kasih karunia-Nya. Dan kalau Allah menyatakan pertolongannya bagi kita, maka kita akan mengalami pertolongan tepat pada waktunya. Dan kita juga sudah belajar saudara bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Yang pertama, sadarilah bahwa Yesus telah menghubungkan kita dengan Bapa. Sadarilah bahwa kita memiliki imam besar agung, yaitu Yesus Kristus. Dan Dia telah menghubungkan kita dengan Bapa. Dialah yang telah menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Lalu yang kedua saudara, yang harus kita lakukan adalah kita harus berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Lalu yang ketiga saudara, kita harus mendekatkan diri kepada Bapa. Maka di sana kita akan menemukan pertolongan kita tepat pada waktunya. Saat ini saya mau mengajak setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari, pahamilah, sadarilah selalu bahwa Yesus adalah imam besar saudara yang menghubungkan saudara dengan Bapa. Sadarilah dan berpegang teguhlah kepada pengakuan iman kita di dalam Yesus Kristus saudara. Dan kemudian sadarilah bahwa pertolongan itu ada pada Tuhan dan kita harus mendekatkan diri kepada Dia. Seberapa dekat hari ini saudara kepada Tuhan?
Mari terapkan firman Tuhan ini, saudara, dan kemudian alami janji firman Tuhan, di mana oleh karena rahmat dan kasih karunia-Nya, kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi firman Tuhan yang telah kita dengar, saudara. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita datang dengan sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana di dalam Engkaulah kami akan mendapatkan pertolongan kami tepat pada waktunya, ya Tuhan. Dan kami juga sudah belajar bahwa untuk kami mendapatkan pertolongan kami harus sadar bahwa Yesuslah imam besar kami yang menghubungkan kami dengan Bapa. Kami harus berpegang teguh kepada pengakuan iman kami, dan kami harus mendekatkan diri kepada Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Ajar mereka untuk menerapkan firman-Mu dalam hidup mereka. Dan Tuhan kiranya campur tangan sehingga janji-janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Berkati semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini hamba juga mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba akan menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Itu sebabnya tetaplah Engkau beserta kami, Engkau mendengar doa-doa kami. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa, ya Tuhan. Tuhan memberkati doa-doa kami, dan kami akan berdoa bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau,
Kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan.
Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker. Dalam nama Yesus, segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian, mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan,
Tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis, dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani, ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ya Tuhan, yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup, ya Tuhan, membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju, ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini, Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak
presiden, wakil presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.